Halo, kami dari kelompok H, mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen. Saat ini kami akan mempresentasikan perusahaan kami yang bergerak di bidang skincare, yaitu Glow Aura. Analisa lingkungan internal dan eksternal. Perusahaan kami bergerak dalam bidang kecantikan, dan kami lebih berfokus kepada kualitas dari produk kami tersebut. Perusahaan kami perlu melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal karena hal ini membantu kita memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja dan keberhasilan perusahaan. Berikut adalah penjelasan rinci mengapa analisis SWOT lingkungan internal dan eksternal penting bagi perusahaan kami. Strength atau kekuatan. Yang pertama, produk berkualitas tinggi. Glow Aura memiliki produk skincare yang terbukti efektif dan berkualitas tinggi. Yang kedua, inovasi produk. Glow Aura terus-menerus mengembangkan produk baru dan inovatif untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, merek yang kuat. Glow Aura memiliki reputasi yang baik dan dikenal di instruksi skincare. Yang keempat, distribusi yang luas. Glow Aura perusahaan yang tersedia secara luas di berbagai toko dan platform penjualan online. Yang kelima, tim manajemen yang berpengalaman. Glow Aura memiliki tim manajemen yang ahli dan berpengalaman di industri skincare. Selanjutnya, weakness atau kelemahan. Kelemahan yang ada di Glow Aura itu yang pertama adalah sistem penjualan yang belum maksimal. Perusahaan kami memiliki keterbatasan dalam hal penjualan di lapangan karena kurangnya SDM yang tersedia. Yang kedua, ketergantungan pada pemasok ingredients. Perusahaan kami terlalu bergantung pada pemasok tunggal sehingga perubahan harga atau kualitas dapat berdampak negatif pada bisnis perusahaan kami. Yang ketiga, biaya produksi dan promosi yang cenderung mahal. Meskipun perusahaan kami memiliki produk yang berkualitas, beberapa pelanggan terkadang mengeluh atas mahalnya produk kami. Yang selanjutnya yaitu opportunities atau peluang. Peluang yang pertama yaitu pertumbuhan pasar skincare pada saat ini. Pasar skincare terus berkembang dengan meningkatnya kesadaran akan perawatan kulit dan kecantikan. Yang kedua, ekspansi produk. Perusahaan kami dapat memperluas lini produknya dengan meluncurkan produk perawatan kulit baru yang ditujukan untuk segmen pasar yang berbeda. Yang ketiga, penetrasi pasar internasional. Perusahaan dapat memperluas jangkauan internasionalnya dengan memasuki pasar skincare di negara-negara baru. Yang keempat, kolaborasi dengan influencer. Perusahaan kami dapat bekerja sama dengan influencer atau beauty blogger untuk meningkatkan kesadaran merek dan mencapai pelanggan potensial. Yang selanjutnya, ancaman yang mungkin terjadi di perusahaan kami. Yang pertama adalah persaingan yang ketat. Industri skincare sangat kompetitif dengan banyak merek yang menawarkan produk-produk serupa. Yang kedua, perubahan tren dan preferensi konsumen. Perubahan tren dan preferensi konsumen dapat mempengaruhi permintaan produk perusahaan. Yang ketiga adalah regulasi yang ketat. Peraturan dan persyaratan pemerintah yang ketat dapat mempengaruhi operasional perusahaan dan pengembangan produk baru. Yang keempat adalah kebangkrutan pesaing. Jika pesaing utama mengalami kebangkrutan, perusahaan dapat menghadapi peningkatan persaingan dari persaingan baru yang muncul. Perusahaan kami mempertimbangkan SWOT ini dalam merencanakan strategi pemasaran, pengembangan produk, dan pertumbuhan bisnis. Perancangan struktur dan budaya organisasi untuk Glow Aura. Glow Aura sebagai perusahaan skincare yang berfokus pada kualitas produk memerlukan juga perancangan struktur dan budaya organisasi yang mendukung visi, misi, serta tujuan perusahaan. Untuk mencapai hal ini, kami akan merinci perancangan struktur, organisasi, dan budaya yang sesuai dengan karakteristik industri kecantikan dan skincare. Terdapat berbagai banyak hal struktur organisasi, yaitu pertama, pemimpin eksekutif. Ya, tugasnya
dipimpin oleh seorang CEO yang memiliki pengalaman dalam industri kecantikan dan skincare. Ia juga bertanggung jawab atas arah strategis perusahaan dan pengambilan keputusan utama. Kedua, ada Departemen Produk dan Inovasi, dipimpin oleh seorang Product Officer. Itu bekerja sebagai tim fokus pada pengembangan produk baru dan inovasi sesuai dengan tren pasar. Ketiga, ada Departemen Penjualan dan Distribusi yang dipimpin oleh seorang Sales Officer. Itu tugasnya untuk mengelola strategi penjualan di toko fisik dan platform online. Empat, ada Departemen Pemasaran yang dipimpin oleh seorang Marketing Officer. Itu ia bertugas untuk meningkatkan visibilitas merek dan berkolaborasi dengan influencer. Yang kelima, ada Departemen Sumber Daya Alam atau disebut dengan SDM yang dipimpin oleh seorang People Officer. Hal ini tugasnya untuk fokus pada pengembangan karyawan, rekrutmen, dan kebijakan kesejahteraan. Keenam, Departemen Keuangan yang dipimpin oleh Financial Officer, bertanggung jawab atas manajemen keuangan, perancangan anggaran, dan juga pelaporan keuangan. Tadi membahas tentang struktur organisasi, sekarang saya akan menjelaskan mengenai budaya organisasi. Ada berbagai macam budaya organisasi yang dilakukan dalam perusahaan. Yang pertama adalah orientasi pada kualitas, yaitu mendorong budaya kualitas tinggi dalam setiap aspek bisnis, dari produksi hingga pelayanan pelanggan. Yang kedua, inovasi dan kreativitas. Itu tugasnya untuk memberikan ruang untuk ide-ide inovatif dan mendukung kreativitas pada pengembangan produk. Yang ketiga, ada kerjasama tim, mendorong kolaborasi tim dari seluruh departemen untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, ada fleksibilitas dan responsif, yaitu tugasnya untuk menanamkan sifat dan sikap responsif terhadap perubahan tren pasar yang dibutuhkan oleh pelanggan. Kelima, pemberdayaan karyawan. Memberdayakan karyawan untuk mengambil inisiatif dan berkontribusi pada pertumbuhan perusahaan. Yang keenam, ada komitmen pada pelanggan, menekankan pentingnya memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk membangun hubungan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Perkenalkan, nama saya Triana Yulianita dengan NIM 010452303132. Saya akan menjelaskan tentang beberapa faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam organisasi, meliputi struktur organisasi, budaya perusahaan, teknologi, dan gaya kepemimpinan. Untuk mengimplementasikan komunikasi yang baik, perlu memastikan adanya saluran komunikasi yang terbuka, jelasnya arah komunikasi, pelatihan komunikasi untuk anggota tim, dan penerapan teknologi yang mendukung komunikasi efektif. Selain itu, membangun budaya kerja yang mendorong kolaborasi dan mendengarkan aktif juga penting dalam meningkatkan komunikasi di dalam organisasi. Terima kasih. Aspek-aspek dan etika yang diperlukan dalam berorganisasi: integritas, transparansi, keadilan, tanggung jawab sosial, pemberdayaan karyawan, kepatuhan hukum, pentingnya privasi karyawan dan juga perusahaan, dan juga privasi customer, pengelolaan konflik kepentingan, evaluasi dan pembaharuan terus-menerus. Penerapan etika harus menjadi bagian dari budaya organisasi, bukan hanya sekadar aturan formal. Dengan melibatkan seluruh anggota, etika dapat diintegrasikan secara efektif dan berkelanjutan. Sekian video dari kami, semoga video kami bisa menjadi pembelajaran dan juga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, ucapan maupun tingkah laku. Atas waktu dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.